Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa TVNU dimanapun Anda berada. Malam hari ini di malam ke-30 Ramadan 1442 Hijriah, kita berjumpa lagi di TVNU. Kali ini kita dalam sebuah talk show Lebaran tanpa mudik. Dan tentunya pasti pemirsa TVNU telah mengetahui bersama bahwasanya ini adalah kali kedua Ramadan kita dilarang untuk mudik ya. Peraturan dari pemerintah sudah terbit, namun faktanya masyarakat masih saja banyak yang nekat untuk tetap mudik. Dan kita sebenarnya sadari betul bersama bahwasanya pemerintah menerbitkan aturan ini adalah untuk kebaikan kita semua, untuk mengurangi dan menekan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Baik, pada malam hari ini telah bergabung bersama kita semua para narasumber yang luar biasa dari berbagai macam latar belakang yang akan ngobrol bareng kita semuanya. Di samping saya di studio sudah ada Kiai Haji Taufik Damas. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, bagaimana, sehat di malam terakhir Ramadan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini yang paling penting dulu Kiai. Betul. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin, amin. Dan juga sudah ada Mbak Nirmala Firdaus. Luar biasa sekali malam hari ini. Terima Masih kasih, sangat Mbak. fresh. Beliau adalah penggiat sosial ya. Betul, Mbak. Media sosial. Dan malam hari ini kita akan bincang banyak mungkin terkait media sosial yang berkembang akhir-akhir ini. Siap, Mbak. Oke. Baik. Dan juga sudah bergabung bersama kita via virtual ada Om Ikang Fauzi. Assalamualaikum Om Ikang. Sehat Om Ikang? Sudah Siap habis Mas tarawih Ikan. ya? Alhamdulillah sehat kita semua. Amin, amin. Amin. Baik, terima kasih Om Ikang sudah meluangkan waktunya untuk gabung bareng kita malam hari ini. Dan juga ada Dr. Nadia, Siti Nadia Tarmizi. Beliau adalah juru bicara program vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Assalamualaikum Dr. Nadia. Waalaikumsalam Mbak Wulan. Sehat ya dokter? Insya Allah semua sehat. Amin. Tadi Pak Kiai. Iya, amin. Baik, demikian pemirsa, jadi sudah banyak sekali kita akan membahas tuntas masalahnya pada malam hari ini. Namun nanti sebelum kita memulai talk show pada malam hari ini, kita akan menyaksikan serba-serbi mudik dan lebaran 2021 berikut ini. Baik, demikian video singkat kompilasi terkait serba-serbi mudik. Tentunya masih banyak lagi kita jumpai di sosial media. Namun tentunya peraturan ini sudah diterbitkan oleh pemerintah dan sudah hadir bersama kita ada Dr. Nadia juga. Salah satu tujuan dari larangan mudik ini adalah untuk menekan bertambahnya kasus COVID-19. Bukan begitu, dokter? Ya, betul sekali Mbak Wulan. Kita selalu tahu ya bahwa setiap ada cuti bersama lalu menjadi penyebab terjadinya lonjakan kasus yang luar biasa. Iya, setiap liburan, kemudian cuti bersama, termasuk lebaran, ini pasti akan ada kenaikan angka kasus COVID. Nah, menanggapi hal tersebut, dokter,
Baik, menanggapi hal tersebut Dokter Nadia, dari pemerintah dari Kementerian Kesehatan sendiri bagaimana kira-kira antisipasinya? Karena meskipun peraturan pemerintah sudah diterbitkan, tapi masih banyak sekali masyarakat kita tetap nekat untuk mudik ke berbagai macam wilayah daerah. Bahkan tadi seperti kita lihat banyak juga penyekat-penyekatan dari pemerintah dan juga anggota polisi yang kemudian jebol ya, karena begitu besarnya gelombang mudik tahun ini. Lalu akan ada kemungkinan nih dokter, akan ada kenaikan angka COVID pasca Lebaran. Nah, bagaimana antisipasi dari Kementerian Kesehatan sendiri? Ya, kalau kita lihat peningkatan kasus itu sudah mulai terjadi ya, walaupun peningkatannya itu tidak belum ya, bukan tidak ya, mungkin belum tajam sekali karena kita tahu selalu peningkatan kasus COVID itu sifatnya eksponensial. Jadi dia meningkat 2 kali, 4 kali, 6 kali, 8 kali, 16 kali. Jadi bukan per 2 kali peningkatannya. Nah, ini tentunya harus kita antisipasi. Bukan hanya penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga kita mengantisipasi walaupun ya kita sudah tahu bahwa pemerintah mengeluarkan pelarangan mudik, tapi masih sekitar 7-8% itu masyarakat masih tetap akan ngotot mudik. Jadi kurang lebih antara 7-8 juta itu masyarakat masih tetap akan ngotot mudik. Nah, ini tentunya selain upaya penegakan aturan untuk pelarangan mudik, tapi kita juga buat yang sudah terlanjur mudik itu dipastikan bahwa pemerintah daerah juga petugas di posko tangguh ini memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dan juga mencegah penularan atau perluasan daripada kasus COVID-19 itu segera diantisipasi. Jadi tetap harus kita lakukan selain tentunya kita mengantisipasi kalau terjadi lonjakan kasus, pasienkes itu rumah sakit, tempat isolasi itu harus sudah siap. Kan mengantisipasi ya dokter ya untuk lonjakan pasca Lebaran nanti. Nah, kemudian baik, baik terima kasih penjelasannya dokter Nadia. Selanjutnya kita juga membaca dari sebuah artikel nih dok. Ada sebuah fakta bahwasanya tentang vaksinasi nih, vaksinasi COVID-19. Ada seorang pria dari Jakarta kemudian meninggal setelah divaksin. Nah ini sebenarnya kebenarannya seperti apa dokter? Apakah vaksin di Indonesia ada beberapa vaksin yang berbahaya tapi belum di stop atau mungkin Iya, jadi saat ini kan kita memang ada 2 jenis vaksin ya yang sudah kita gunakan dari 4 jenis vaksin yang rencananya akan kita gunakan dalam proses vaksinasi di Indonesia, yaitu vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca. Nah, terkait tentang informasi kematian yang diperkirakan sebagai akibat dari penyuntikan vaksinasi, kemarin sesuai dengan berita resmi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan bahwa Komnas KIPI dan Komda KIPI Provinsi DKI Jakarta itu sedang melakukan investigasi hari Jumat yang lalu. Dan sudah keluar hasilnya bahwa tidak cukup bukti yang menyatakan bahwa kejadian kematian tersebut berhubungan dengan vaksinasi. Nah, tentunya masih perlu dilakukan investigasi yang lebih dalam, termasuk mungkin kebutuhan untuk otopsi ya, untuk melihat penyebab daripada kematian ini. Nah, untuk itu masyarakat diharapkan tidak kemudian terpengaruh dengan berita-berita yang mungkin informasinya salah atau hoax ya, dan tetap yakin bahwa pada saat divaksin sesuai jadwalnya untuk mendapat vaksinasi. Karena bagaimanapun juga vaksinasi ini jauh memberikan manfaat perlindungan lebih besar dibandingkan tentunya kalau kita tidak mendapatkan vaksinasi atau kemudian menghindari justru vaksinasi karena kejadian yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan vaksinasi ini. Sejauh ini yang sudah di progresivitas vaksin kepada seluruh masyarakat yang sudah diberikan vaksin ini dok, apakah ada efek-efek tertentu yang ditemui nih setelah masyarakat diberikan vaksin atau mungkin ada perkembangan yang lebih positif atau optimisme kita setelah kita diberi vaksin dok?
Kalau kita lihat ya bahwa vaksin itu kan memberikan perlindungan terutama untuk mencegah kita jatuh pada kondisi yang berat ataupun yang parah yang berakhir pada kematian. Karena proteksi vaksin untuk kondisi-kondisi ini 95%. Tetapi tentunya di suasana pandemi seperti ini, di mana kuman atau virus COVID-19 ini luar biasa banyaknya di sekitar kita, tentunya resiko untuk tertular itu masih sangat besar. Nah, itu tentunya walaupun kita sudah divaksin, kita tetap diminta untuk menjalankan protokol kesehatan. Dan kita tahu juga bahwa kalau kita bisa memvaksinasi 70%, maka kekebalan kelompok itu akan terjadi. Yang pada akhirnya kita bisa mengalahkan virus ini. Jadi ini yang tentunya menjadi harapan kita untuk bisa segera sebanyak mungkin orang mendapatkan vaksin dan juga secepat mungkin ya. Dan kita tahu bahwa vaksin ini kan di dunia global juga terbatas dan Indonesia termasuk yang beruntung untuk bisa segera mendapatkan vaksinasi untuk bisa disuntikan kepada masyarakatnya. Kita juga mesti mengingat ya Mbak Mulan bahwa di masa kecil anak-anak itu mendapatkan vaksinasi sampai 9 jenis macam dan itu yang memberikan perlindungan mereka sehingga mereka banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan mereka mendapatkan vaksin tersebut. Dan itulah sebenarnya mekanisme yang sama yang saat ini kita lakukan. Lagi obrolan kita, saya akan beralih dulu ke Om Ikang. Om Ikang? Baik, Om Ikang. Tadi kita udah ngobrol sedikit bersama Dokter Nadia juga terkait kebijakan pemerintah untuk larangan mudik nih. Padahal mudik itu kan budaya masyarakat kita nih dari tahun ke tahun gitu kan. Mungkin udah berabad kali kita sering mudik gitu. Nah, kalau pandangan dari Om Ikang sendiri gimana sih dengan pelarangan mudik tahun ini? Ini tahun kedua kita dilarang mudik. Kondisi ini memang amat sangat prihatin ya, karena memang silaturahmi itu udah merupakan budaya kita ya. Apalagi sama keluarga, terlebih sama orang yang masih ada orang tuanya ya. Saya bisa mengerti gitu betapa pentingnya. Bahkan kalau saya bicara sama pembantu saya tuh mudik itu harga mati buat dia gitu. Ya, kebahagiaan yang paling tertinggi pada saat dia mudik itu ketemu dengan sanak keluarganya dan sekaligus bercerita tentang pengalamannya dan juga ekonomi juga berjalan pada saat itu kan. Ya, terbantu gitu loh, lebih pemerataan ya dalam hal ini ya, karena mereka pulang bawa belanja di tempatnya gitu, di desanya gitu. Jadi otomatis desa juga terbantu. Sebenarnya mudik itu dari sisi budaya, ekonomi, saya memandang sangat positif ya. Tapi kondisi sekarang kondisi pandemi, kita nggak punya pilihan. Agama juga menyatakan bahwasannya dalam kondisi pandemi ini kita harus menghindar. Itu yang paling bijak kita lakukan. Jadi memang mudik itu sekarang akan terjadi klaster-klaster baru, kemungkinan besar terjadi seperti itu, ya kita harus hindari. Jadi memang suasana sekarang tuh kita dalam kondisi yang sangat amat prihatin. Dan kalau kita mau jadi pemenang, tentunya kita harus benar-benar mengerti masalah ini dan mengambil hikmahnya. Gitu. Jadi benar-benar mungkin ya banyak hikmah yang kita bisa dapatkan kan ya dalam situasi seperti ini, pandemi ini kan. Ya, udara semacam kayak di restart lagi lah ini dunia ini gitu lah. Udara jadi bisa relatif bersih gitu loh. Dan dalam kondisi ini justru juga banyak IT berperan sehingga memudahkan dan juga merubah ya kebiasaan kita itu menjadi hal yang lebih efisien lagi gitu. Hikmahnya seperti itu gitu banyak. Kalau dari sisi musisi itu sebenarnya kondisi sekarang ini sangat amat menderita karena kita nggak bisa main musik, nggak bisa ngamen ya. Ini yang mungkin orang jarang yang tahu, itu terlupakan gitu. Musisi selama ini kan menghibur gitu kan di tempat-tempat tertentu, tapi banyak memberikan manfaat buat masyarakat. Tapi sekarang kondisinya mereka yang
sangat menderita itu ya, teman-teman, terutama ya musisi kafe gitu. Jadi ya saya pikir ya ini kita nggak ada pilihan, Pak. Kita alhamdulillah masih diberikan kekuatan. Makanya saya selalu sama teman-teman saya bilang kita ini beruntung ya hidup dalam kondisi yang seperti ini. Kita banyak pengalaman dan menjadi manusia yang lebih kuat ya, karena manusia yang bisa menang itu bukan yang paling kuat, tetapi dia yang bisa menyesuaikan dengan kondisinya gitu lah. Nah, kita sekarang menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Saya rasa itu. Nggak ada Dan pilihan. kita juga harus menahan diri juga sebenarnya. Begitu. Ya, ujian kesabaran kita ya. Sampai kapan kita juga nggak tahu, tapi kita yakin Allah pasti akan ada ujungnya ini pasti. Betul. Betul Pak Kiai. Setuju Pak Kiai. Saya rasa kalau begini jawaban yang paling baik adalah ya kembali ke agama lah. Jawaban apa? Ya, betul. Ya. Iya betul lah. Iya, agama yang benar kan pada saat pandemi kita harus menghindari Pak Kiai ya. Nah, itu kita lakukan. Ya, betul. Ya. Iya. Ya. Gitu loh. Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Jaga jarak lah itu namanya. Oke. Baik, Om Ikang, satu lagi mungkin sebelum nanti saya mau bergeser ke narasumber selanjutnya. Nah, Om Ikang ini kan selain seorang musisi juga nih, selain seorang aktor, juga seorang pengusaha. Nah, pengusaha itu biasanya kalau di bulan Ramadan, kemudian saat-saat mau mudik ini bisa memberikan fasilitas ke karyawan untuk bisa mudik, kemudian kadang bahkan ada bus-bus transportasi yang sengaja difasiltaskan untuk karyawan. Tapi keadaan kita hari ini masih pandemi, dan kemarin ada salah satu artikel juga berita yang menyampaikan ada perusahaan otomotif yang memberikan fasilitas untuk karyawannya mudik. Nah, kalau pandangan dari seorang pengusaha sendiri gimana sih Om Ikang melihat hal tersebut di saat pandemi seperti ini? Betul. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya betul. Betul. Iya betul. Menyesuaikan gitu. Iya. Kalau istilahnya sih saya sih kalau udah pandemi saya tiarap aja deh Mbak. Tiarap aja lah udah. Heeh. Kalau nggak salah dulu ya udah nggak ada bicara manusia paling kuat, paling hebat, paling pinter, nggak ada itu udah. Ini emang ujian yang diberikan supaya kita nurut dengan kondisi seperti ini dan kita akan mengambil hikmahnya nanti. Nah, gitu. Ada Mbak Nirmala Firdaus. Assalamualaikum Mbak Nirmala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, salah satu penggiat media sosial dan juga beliau adalah koordinator nasional ya Garuda Cyber NKRI. Terima kasih Mbak.
Oh iya. mudik ya Pak. Betul. Nah, ini Mbak Nirmala terkait mudik ini pasti ngomongin masalah media, ya. Semua media kan sekarang sedang gencar-gencarnya memberitakan tentang arus mudik, ya kan? Kemudian tentang banyak sekali lah berita-berita yang kita dapatkan. Bahkan setiap hari kita melihat di handphone kita, ya kan, di gawai kita tentang mudik dan berita-berita hal lainnya. Nah, ada nggak sih Mbak potensi hoax dalam berita-berita yang kita lihat setiap hari tentang mudik, khususnya tentang mudik ini? Banyak sekali Mbak. Karena kenapa? Lebaran itu identik ke mudik. Ya. Hoax yang kita dapat, yang terbaru kemarin kan, kita mulai di penyekatan dari tanggal 6 kemarin Mbak. 6 Mei sampai tanggal 17 Mei dari pemerintah ya Mbak. Baru awal kita pagi penyekatan itu sudah ada trending topik masalah Cikarang lumpuh. Oke. Itu viral banget pada hari itu ya Mbak, hari pertama penyekatan harus mudik. Dan itu netizen mempercayai itu gitu. Padahal kejadian sesungguhnya di Cikarang itu hanya 5 menit dan bukan orang mudik. Tetapi itu kejadian aslinya memang pekerja yang akan lewat Cikarang, tapi memang sudah disekat. Tapi sekat itu bisa dibuka untuk dilalui gitu loh. Jadi pekerja bukan orang pemudik. Nah, Oh, justru oke. pekerja yang akan lewat kebetulan baru 5 menit disekat, tapi bisa lewat, sebetulnya bisa lewat. Tapi karena pekerja itu turun dari bus dan ada yang memvideokan, seketika itu juga viral. Itu salah satu yang masalah mudik. Kenapa menjadi karena netizen ini antusias banget masalah mudik. Mereka kan berpikir tahun kemarin sudah nggak mudik, kok sekarang udah nggak boleh lagi gitu. Sedangkan pemerintah ini kan memang membatasi, benar-benar tidak membolehkan mudik. Kalau tahun kemarin hanya mensosialisasikan tidak boleh mudik. Kalau tahun sekarang benar-benar tidak boleh Mbak mudik ya. Jadi mereka-mereka yang nakal pada saat malah dari sebelum tanggal 6 sudah mudik gitu kan ya. Malah mudik yang diakal-akalin terabas jalan sana sini, itu yang gencar memviralkan video-video yang hoax tadi. Gitu. Oh, oke. Ya. Jadi kita jangan langsung otomatis menyerap itu adalah video tentang mudik nih. Iya. Karena kita memviralkan juga masuk dalam undang-undang ITE-nya, Mbak. Gitu. Dan itu ada undang-undangnya gitu. Jadi saring dulu sebelum share. Faktanya ada tidak, beritanya valid atau tidak untuk sebuah media-media yang tadi kita netizen kan taunya oh ini benar gitu kan, sedangkan mereka tidak cek dulu kebenaran itu valid atau tidak. Main share aja. Ya artinya dalam hal ini kepolisian sudah dengan baik bekerja Betul. melakukan penyekatan, tapi memang di media sosial kadang ada orang yang suka memperkarakan hal-hal yang sebetulnya hal dianggap sebagai kayaknya. Karena mereka banyak yang kurang gitu, Iya. kurang mengerti, kurang paham gitu. Dan itu memang harus disosialisasikan terus menerus. Nah, untuk penggiat media sosial sendiri kan kita rata-rata masyarakat kita hari ini siapa sih yang nggak tahu sosial media? Betul. Nah, itu gimana sih Mbak caranya supaya kita semua nih para pengguna sosial media juga punya literasi terkait sosial media itu sendiri, nggak gampang terima hoax, terus kita bisa cek hoax itu di mana sih? Dan undang-undang ITE yang mengatur tentang hoax, apakah itu benar-benar di follow up oleh pemerintah misalnya? Itu benar-benar di follow up. Contoh gini, kemarin ada beberapa video yang viral terkait bapak-bapak yang di Aceh itu loh. Masalah mudik, beliau itu malah Memprovokasi. memprovokasi. Oh, oke. Jangan mudik, begini. Itu Bukan sudah jangan mudik, ngajak mudik, ngajak lawat mudik, aparat. nah itu ngajak Yeah. mudik, dan itu kan sudah ditangkap Mbak. Iya. Hanya viral 2 hari, malamnya sudah ditangkap. Itu kan berarti memang undang-undang itu sudah dicanangkan sama pemerintah, betul-betul dijalankan. Bukan hanya berita ini nanti undang-undangnya ini ada tapi tidak dijalankan, tapi benar-benar ada gitu loh, Mbak. Jadi kita nggak bisa sebebas-bebasnya mau sharing apapun di sosial media. Dan terkait dengan itu sekali lagi saya bilang cari berita yang valid terkait berita apapun di dunia maya. Berkali-kali kita cari link-link berita tersebut valid atau tidak, ada datanya atau tidak, ada buktinya atau tidak, itu yang perlu Oke. kita selalu sosialisasikan ke masyarakat. Jangan terlalu mudah percaya isu-isu viral yang tren.
Oke, baik Mbak Nirmala. Nanti sebelum kita lanjut lagi, ini kita tadi sempat wawancara Kiai dengan beberapa masyarakat sekitar juga yang tidak mudik. Kita akan melihat dulu bagaimana sih pendapat masyarakat terkait mereka yang tidak mudik kembali tahun ini. Nama saya Siti, saya dari Cilacap. Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya kasihan ya Mbak, pada nggak bisa ketemu sama keluarga, susah kan. Apalagi kalau ini kan awal-awal udah, maksudnya Lebaran masih jauh, kita udah dilarang mudik. Sedangkan kalau THR apa-apa gitu kan pasti mepet kan. Iya, jadi ya pada intinya kita nggak bisa pulang karena nggak punya duit Mbak. Saya juga bingung mesti gimana ya. Soalnya kalau saya mah ngikutin aja sih Mbak. Kalau kata jangan mudik ya saya nggak mudik. Kalau saya suruh mudik ya alhamdulillah. Soalnya yang saya beratkan karena mungkin ya itu kalau kita mendekati Lebaran kan mungkin kita dapat ongkosnya lebih. Kalau tiba-tiba pulang kan nanti di rumah kelamaan. Kita mau makan apa Mbak? Kalau kelamaan di rumah, iya. Ya mudah-mudahan sih cepat selesai ya Mbak. Kasihan apalagi kayak gini nih. Apa banyak pengangguran-pengangguran gara-gara apa sih kerajaan dikurang-kurangin karyawan gitu. Termasuk suami saya di rumah nganggur, nggak kerja di konveksi, pengurangan karyawan karena barang-barang yang diproduksi berkurang, jadi karyawan baru pada dikeluarin gitu Mbak. Harapan sih cepet hilang deh itu COVID dah. Walaupun saya nggak ngerti, cuman ngikutin aja. Nama saya Siti, saya dari Cilacap. Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya kasihan ya Mbak, pada nggak bisa ketemu sama keluarga, susah kan. Apalagi kalau Ya, ulang. Baik, tadi salah satu kita hasil wawancara tadi Kiai dengan masyarakat sekitar Liputan. ya. Tadi kita baru tadi sore kita untuk langsung sama ada ibu tadi yang dari Cilacap juga. Nah mungkin selanjutnya nih Kiai, kita pengen ngobrol sama Kiai Taufik Damas. Kita tahu dan kita tadi sudah bahas juga bahwasanya mudik itu budaya kita, masyarakat Muslim di Indonesia nih Kiai. Ya. Nah bentuk mereka mudik adalah untuk berbakti kepada orang tua. Betul. Ada yang bahkan mereka menyampaikan gini, animenya adalah mereka mudik atau nggak mudik, COVID tetap ada. Tapi kalau kita nggak mudik, belum tentu tahun depan orang tua ada. Iya. Nah iya, itu betul. untuk berbakti ke orang tua katanya Kiai. Nah sebenarnya berbakti kepada orang tua dalam Islam itu bagaimana sih Kiai? Betul. Pertama saya ingin jelaskan bahwa tradisi mudik ini bukan cuman ada di Indonesia, tapi ada di seluruh dunia. Dan dalam catatan itu kalau kita lihat gelombang arus mudik terbesar itu justru ada di Cina ketika perayaan Imlek. Nah kalau di Indonesia ya tentu Hari Raya Idul Fitri karena mayoritas kita beragama Islam. Cuman memang saya secara pribadi juga merasakan kesedihan, kekecewaan orang yang pada tahun kali ini tidak bisa mudik. Kita kan kalau orang-orang perantau itu cari uang di Jakarta ya tujuannya ya ada yang ingin membahagiakan orang-orang keluarganya di rumah. Ya ada juga yang faktor sukses kemudian menampilkan kesuksesannya di kampung gitu loh sebagai ajang ya unjuk lah gitu loh. Ada yang seperti itu dan itu saya tidak menyalahkan karena itu bagian dari hasrat manusiawi kita kan. Nah kalau soal berbakti kepada orang tua itu baik. Tapi kan cara berbaktinya kalau dalam kondisi sekarang ini bisa kita batasi melalui video call, kita punya teknologi. Dan yang penting ya transfer uang lah biar orang tuanya senang. Dan itu kan nggak harus mudik gitu loh. Mak, bapak ini uang buat beli baju lebaran, buat bikin kue dan lain sebagainya. Karena dengan alasan berbakti kalau dikhawatirkan kita pulang ketemu orang tua, kita ini membawa virus corona yang kemudian bisa menularkan orang-orang yang kita kasihi.
Maka larangan mudik itu bagian dari ikhtiar rasional kita sebagai umat manusia atau sebagai bangsa untuk menekan pengembangan itu, pengembangan ledakan korban virus corona itu. Jadi itu sesuatu yang sangat baik gitu loh, larangan mudik yang dilakukan oleh pemerintah, karena bagaimanapun kita tahu bahwa penyebaran virus corona ini dari orang ke orang gitu loh. Semakin sering ada perkumpulan, itu klaster-klaster baru itu akan muncul, dan itu fakta gitu loh. Bahkan kemarin kita baca di beberapa media ada klaster taraweh ya kan. Nah, kita khawatir nanti juga ada klaster lebaran. Maka sekali lagi saya juga ingin mengajak masyarakat untuk bersabar, bahwa apa yang kita inginkan pada kondisi normal itu bisa kita dapatkan. Tapi sekarang ini kita harus menyadari bahwa kita sedang dalam kondisi yang tidak normal. Yang artinya segala yang kita inginkan dalam kondisi normal memang harus kita batasi. Tidak mungkin kita mendapatkan itu semua. Demi kebaikan kita bersama. Kalau kembali kepada agama itu ada istilah, hadis Nabi mengatakan la dororo wala diror. Jangan menyakiti diri sendiri dan jangan menyakiti orang lain. Kalau kontekstualnya saya itu dalam konteks corona itu mengartikan hadis itu jangan tertular dan jangan menularkan. Nah, dalam konteks kontekstualkan sesuai dengan kondisi kita berhadapan dengan virus corona, dan kita tidak kurang-kurang. Dan yang ingin saya katakan juga bahwa semakin kuat iman dan ikhtiar kita itu sebetulnya di mata Allah itu kita semakin baik. Karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa ketika kita berikhtiar untuk menghindarkan diri dari virus corona, dianggap sebagai orang yang kurang beriman. Ini keliru gitu loh. Karena iman yang baik, iman yang benar itu taat pada ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan dalam konteks corona ini diwakili oleh para pakar pandemiologi, virologi yang kemudian mengeluarkan protokol kesehatan. Artinya orang yang taat pada protokol kesehatan menunjukkan benar gitu. Oke. Baik. Nah, ngomongin masalah oke. Kalau nggak apakah benar gak ya zaman dulu ketika zaman Nabi juga ada wabah penyakit? Ada, namanya taun, dan Nabi memberikan petunjuk kalau ada satu wilayah diserang wabah, ya yang ada di dalam itu jangan keluar. Yang ada di luar jangan ke dalam. Itu tujuannya apa? Membatasi tingkat penularan. Nah, dalam konteks itu kan masih sederhana. Seperti saya sebutkan tadi, belum ada pakar. Baik. Belum ada soal ilmu virus, ilmu pandemi dan lain sebagainya, sehingga ya protokol kesehatannya sangat sederhana. Dan juga dulu belum ada masker, jadi orang nggak pakai masker. Tapi dengan memerintahkan itu menunjukkan bahwa Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk selalu berikhtiar dalam menghindari penyakit gitu loh. Itu ajaran Nabi besar Muhammad SAW gitu. Oke, baik Yai. Kita akan lanjut lagi ke Dokter Nadia. Namun sebelumnya tadi sempat kita singgung juga ada yang jebol tadi kita ngobrol sama Mbak Nirmala ya. Nah, kita mau lihat dulu ini videonya. Kita sudah dapatkan videonya, mungkin bisa dibantu untuk ditayangkan. Perbatasan Kedung Waringin jebol, tidak terelakkan lagi. Ribuan atau puluhan ribu pemudik jebol, kawan-kawan semua. Semangat kawan-kawanku. Ini pukul 23.00 kawan-kawan. Aku teriak-teriak. Semangat. Semangat kawan-kawanku. Semangat. Baik, betapa besarnya gelombang mudik masyarakat untuk kembali ke daerahnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Saya ingin kembali ke Dokter Nadia. Dokter Nadia, di tengah larangan mudik di tahun ini untuk tahun keduanya kembali, namun ada juga nih warga negara asing WNA yang masuk ke Indonesia dan ternyata mereka juga terpapar COVID-19 itu banyak sekali. Dan juga dari 6.000 para pemudik kita ternyata 4.000-nya positif COVID. Bagaimana tanggapannya dari Dokter Nadia? Jadi Mbak Wulan, saya senang sekali ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya yang luar biasa ya. Bagaimana kemudian kita menyikapi tentang larangan mudik yang merupakan kebijakan pemerintah ini. Jadi
kita tahu bahwa sebenarnya Indonesia itu sudah melarang warga negara asing untuk masuk ke Indonesia sejak awal pandemi terjadi. Tetapi memang ada beberapa kondisi-kondisi khusus yang terkait dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM, yaitu di Permenkumham nomor 26 tahun 2020 itu yang beberapa kondisi-kondisi WNA yang dikecualikan ya. Nah, kita tahu juga saat ini kita lakukan pengetatan mudik, di sisi lain juga kita melarang adanya pesawat charter untuk masuk ke Indonesia ya. Jadi ini upaya-upaya kita karena kita tahu sebenarnya tadi Pak Kiai sudah sampaikan ya bahwa virus ini menular dari orang ke orang. Makin banyak orang bertemu, orang berinteraksi, bergerak, maka penularan virus itu makin menjadi cepat. Jadi ada dua hal yang kita lakukan pengendalian. Yang pertama adalah bagaimana pengetatan di pintu-pintu masuk negara, dan kita tahu juga bahwa adanya varian virus baru yang sudah kita ketahui baik itu dari India, dari Inggris, kemudian dari Afrika Selatan, itu berpotensi juga untuk menyebabkan peningkatan laju penularan tadi. Nah, jadi tentunya upaya-upaya ini dan kita tahu bahwa banyak juga pekerja migran Indonesia ya yang memang harus kembali di saat Lebaran ini karena kontrak mereka di luar negeri itu sudah habis ya. Jadi mereka memang tidak mungkin untuk bisa tetap berada di luar negeri. Jadi memang karena siklusnya tadi Pak Kiai sampaikan ya, karena ini adalah momen bersilaturahmi di mana seluruh keluarga besar itu berkumpul, maka kemudian tradisi mudik inilah yang tentunya menjadi sesuatu yang kadang-kadang ditunggu. Tapi saya sangat setuju tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa kita ini pada situasi yang tidak biasanya. Jadi memang keinginan-keinginan kita yang sebelumnya ini tidak bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi Lebaran sebelum masa pandemi. Jadi kita memang harus bersabar, tetapi kami pastikan juga bahwa WNA maupun TNI Indonesia yang memasuki wilayah Indonesia itu harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Artinya sudah ada surat edaran Satgas nomor 8 tahun 2021 yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan perjalanan dari luar negeri memasuki wilayah Indonesia itu harus pertama membawa surat keterangan laboratorium yang negatif. Kedua harus dikarantina selama 5 hari atau 14 hari. Dan ketiga harus mau diperiksa PCR ulang di Indonesia ini. Kalau kemudian 2 kali pemeriksaan PCR itu negatif, baru kemudian dinyatakan selesai untuk proses karantina. Baru kemudian bisa berkumpul selama kembali lagi dokumen-dokumen ke Indonesia. Jadi itu proses yang artinya pada waktu seorang pelaku perjalanan dari luar negeri memasuki wilayah Indonesia itu dipastikan bahwa hasil laboratoriumnya negatif. Oke, jadi tetap ada upaya dari pemerintah juga dalam membendung ya, begitu kira-kira dokter. Nah, selanjutnya ini dokter karena ya betul, baik. Nah selanjutnya ini dokter, karena kita sudah mendekati hari raya, kemungkinan besok lusa kita sudah hari raya, besok malam sudah takbiran nih dokter. Apakah ada protokol khusus untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri? Kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri mungkin apa saja anjurannya? Melihat animo masyarakat yang kemudian banyak yang mudik ya kan, tersebar di semua daerah, di perkotaan juga masih banyak sekali. Lalu bagaimana peraturan yang harus diterbitkan menjelang Salat Idul Fitri? Jadi tadi menyambung yang Mbak Ulan sampaikan ya, bahwa diinformasikan kemarin 4.000 kasus positif ya dari 6.000 pemeriksaan ya. Jadi artinya memang walaupun untuk pelaku perjalanan yang melakukan mudik ini bukan berarti kalau membawa hasil pemeriksaan laboratorium negatif maka dia pasti akan sampai kampung halamannya itu tetap negatif ya, karena akan terjadi banyak interaksi dengan ketemu orang lain, kemudian berkomunikasi dengan orang lain yang memungkinkan untuk terpapar. Ya, jadi tidak ada jaminan bahwa seorang yang membawa hasil lab itu negatif sampai di kampung halaman itu tetap negatif. Jadi ini yang harus kita ingatkan terus kepada masyarakat. Karena kita kan tujuannya bersilaturahmi, saya yakin Pak Kiai ya, tujuan kita ini adalah karena kita sayang sama keluarga, sayang sama orang tua. Dan tadi Pak Kiai sudah sampaikan, kalau perlu kirim uang aja itu nggak perlu hadir langsung ya Pak Kiai ya. Jadi saya rasa karena sayangnya kita itu jangan tentunya kita membawa
penyakit yang tentunya menjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, terkait dengan pelaksanaan Idul Fitri, sholat Idul Fitri, kita tahu bahwa walaupun kita masih pandemi di tahun kedua ini, memang kita sudah ada beberapa pelonggaran-pelonggaran kebijakan dari pemerintah. Yang pertama adalah kita tahu bahwa saat ini kita sudah bisa melakukan ibadah Ramadan. Yang kedua adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri yang tahun lalu tidak bisa dilaksanakan sama sekali, saat ini sesuai tentunya surat dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Satgas COVID-19, ditambah juga dengan surat edaran dari Menteri Agama nomor 4 tahun 2021, di sana sudah ditegaskan. Yang pertama bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri tidak boleh diadakan pada daerah yang zona merah. Kedua adalah harus ada petugas yang memonitor pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi kita selalu ingat seluruh pelonggaran yang dilakukan itu harus diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan berkerumun, dan kurangi mobilitas kita. Jadi ini yang harus diwajibkan. Kemudian juga aturan-aturan mengenai bagaimana ceramah, kemudian bagaimana kemudian setelah pelaksanaan sholat Id tidak boleh bergerombol, itu juga silakan. Termasuk yang diatur juga adalah pelaksanaan. Jadi ini yang tentunya harus kita ajak masyarakat, kita ingatkan masyarakat bahwa ini untuk kepentingan diri kita sendiri sebenarnya mulai, bukan untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan diri kita sendiri dan kepentingan keluarga yang kita sayang. Dan saya rasa juga kalau kita berbicara mengenai kepentingan untuk melindungi diri dan keluarga kita sendiri, ini kan sudah menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Baik, terima kasih Dokter Nadia. Selanjutnya saya akan beralih dulu ke Om Ikang. Baik, Om Ikang masih terhubung? Nah, Om Ikang, kita pengen ngobrol lagi nih masalah tentang ekonomi nih, Om Ikang. Karena saya melihatnya Om Ikang adalah bukan hanya aktor senior, bukan hanya aktris senior, tapi juga seorang pengusaha. Nah, dengan adanya pandemi ini, otomatis ekonomi global itu banyak yang lumpuh. Tapi fenomena baru di Indonesia adalah UMKM tumbuh di saat pandemi. Nah, kira-kira dari Om Ikang mau nggak memberikan tips buat mungkin pemirsa TVNU yang hari ini masih membangun UMKM-nya ketika pandemi, bagaimana caranya berinovasi dan juga bisa tetap tumbuh subur gitu ya di tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang ini? Kan ini rantai distribusi itu bisa dipotong sampai benar-benar pendek banget ya dengan IT ini gitu kan. Makanya kalau kita tahu dengan cara daring atau online dan sebagainya itu benar-benar memotong rantai distribusi. Jadi ini memang kesempatan saatnya para UKM gitu untuk bisa bersaing dan tampil gitu. Sekarang sebuah usaha yang besar tidak harus punya kantor yang besar. Berarti dia tidak harus melakukan investasi terlalu banyak ya untuk segi fisik ya. Kalau zaman dulu iya, semakin besar perusahaan, semakin lama, semakin dia kuat, semakin gede kantornya. Kalau sekarang enggak. Nah, itu faktor kantor itu nggak menjadikan satu hal yang paling utama gitu. Jaringan dia bisa dengan pakai fasilitas IT dia bisa membuka jaringan seluas-luasnya. Jadi kalau boleh masukan dari saya sih yang jelas saja terlihat bahwasanya this is opportunity gitu untuk bisa bersaing dan untuk bisa keluar menjadi pengusaha yang benar-benar kuat. Jadi menggunakan fasilitas IT dengan sebaik-baiknya ya. Udah gitu membuka jaringan dengan sebaik-baiknya dan juga dengan menggunakan pola kerja yang seefektif dan seefisien mungkin.
dari jumlah orangnya, dari skillnya. Nah, saya rasa dengan ada IT ini justru membuat komunikasi bisa menjadi lebih lancar kalau orang yang udah biasa menggunakannya dengan secara tepat dan baik gitu loh. Buktinya sekarang kantor-kantor itu dalam kondisi seperti ini mungkin ke depannya nggak harus setiap hari orang masuk kantor. Jadi ada beberapa yang Google sudah melakukan, di Indonesia juga udah mulai banyak gitu. Itu efisiensinya luar biasa. Yang penting daya kreatif dia sama achievementnya, maksudnya hasil daripada pekerjaannya tetap optimal, ditargetkan gitu. Kayak kita sekarang meeting lewat Zoom gitu gampang. Jadi kita gampang aja untuk meeting, nggak harus nunggu orang, ya kan? Kalau dulu kan kita nunggu satu aja nggak datang, nanti nggak kurang afdol gitu. Sekarang nggak begitu gitu loh. Teknologi sekarang bisa memberikan breakthrough yang luar biasa sekali. Jadi saatnya sekarang, betul, itu belum bicara masalah kecepatan, lebih efisien, lebih murah, dan orang dilatih lebih bisa produktivitasnya bisa lebih optimal lah gitu loh, karena dia bisa bekerja sendiri tapi dengan hasil yang baik gitu. Dan ini yang harus dilakukan, dipelajari dan juga dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh orang pelaku UKM gitu. Jadi ini saatnya yang kecil bisa bersaing dengan yang besar. Ini luar biasa ini. Ini ya yang mungkin yang kalau Pak Kiai ya mungkin innamal yusri yusra gitu, innamal yusri yusra. Jadi sebenarnya Allah udah kasih manfaat sebelum kita sadari itu. Jadi tapi kalau kita terlalu banyak mengeluh, mengumpat, udah gitu berkeluh kesah, ini nggak kelihatan semuanya. Tapi kalau kita berpikir jernih gitu, melihat bahwasanya ini ujian ya, kita patutlah diberi ujian ya, kita banyak salahnya kok. Jadi sekali-kali diberi ujian gitu, saya rasa masih masuk akal gitu loh. Kebanyakan kita dikasih kemudahan dan indahnya dunia ini ya, maksudnya. Saya tuh selalu mensyukurilah apa yang udah saya dapati, karena belum tentu besok kita sama seperti ini. Jadi ya saya didik para karyawan saya seperti itu. Jadi berpikir dengan dekade seperti sekarang. Iya, iyalah. Sekarang begini, Mbak. Begini, kita udah punya problem sejak lama bahwasanya persentase pengusaha kita kecil di Indonesia, sehingga kemajuannya itu terukur lah kita gitu ya, dibanding negara-negara lain kayak Singapura kan persentase pengusahanya bisa lebih daripada 40% gitu ya. Kita cuman mentok di 2%, 3% gitu. Orang ya wajar aja. Zaman dulu kan kalau kita mau berusaha gitu mandiri, orang tua belum tentu mendukung kan, melihat wah ini jadi apa nih, mendingan kamu jadi pegawai deh gitu. Nah sekarang tidak begitu dengan kondisi seperti ini. Banyak orang yang dipecat karena situasi pandemi ini, tapi banyak orang juga begitu dipecat dia survive, akhirnya dia jadi pengusaha yang benar-benar inilah yang kuat lah gitu loh. Jadi saya cenderung melihat setiap kesempatan itu pasti, setiap masalah tuh di balik itu selalu ada manfaatnya gitu. Di balik kesulitan selalu ada manfaat. There is opportunity behind that gitu loh. Saya selalu berpikir seperti itu. Kita kalau seorang pengusaha kan harus berpikir lebih ke depan, terbalik, nggak linear gitu ya. Kalau mungkin kita kerja sama orang, kita harus berpikir linear karena apa yang diharapkan hasil kerja kita itu yang dipikir oleh bos kita gitu. Tapi seorang pengusaha nggak begitu gitu loh. Dia independen, dia harus bisa berpikir lebih cerdas dan lebih kreatif gitu. Jadi bangunlah sekarang ini saatnya gitu loh kita untuk bisa mendapat bagian, karena
kalau kita bilang porsi ekonomi itu kan terbagi-bagi porsinya. Sekarang belum tentu yang besar mendapat porsi yang besar, yang kecil dapat porsi yang kecil, nggak begitu. Ini kita bisa acak nih kondisi seperti ini. This is a time. Jadi kita jangan terlalu terbuai dengan keluh kesah kita, dengan permasalahan kita, tapi lihat opportunity di balik itu semua, banyak manfaatnya yang kita bisa lakukan. Ya, sekarang udah nambah, Mbak. Nambah. Iya, betul. Iya, iya. Saya dulu bersyukur dapat Mbak, saya dulu bersyukur dapat orang tua tuh yang berpikir tidak sama dengan seperti orang tua lainnya gitu. Bapak saya seorang pegawai negeri. Ya, dia diplomat. Dia terakhir dubes di Pakistan. Tapi dia tidak mau anaknya jadi karyawan. Saya nggak boleh jadi karyawan. Saya pengen jadi seperti dia kan, punya karir. Wah, enak juga keluar negeri terus. Ya kan, 3 tahun sekali keluar negeri. Tapi saya nggak boleh sama kakak saya. Dan dia ngelihat saya potensinya, wah kamu ini musisi, udah gitu kamu main film juga dapat duit. Ini di situ ada manajemen, ada bisnis. Nah coba deh kamu kelola ini sebagai bisnis aja. Sebenarnya sebagai seorang artis itu dia memanage dirinya sendiri gitu loh. Ya dia adalah company gitu loh. Kalau kita mau apa nggak mau, kita terima apa nggak terima. Jadi seorang artis tuh yang baik, dia harus memanage dia punya usahanya dengan baik. Jadi nggak aneh kalau nggak aneh kalau ada seorang artis yang sukses dalam berbisnis, karena memang seharusnya seperti itu. Karir dia harus dia manage gitu. Dia harus ngerti finance, kalau enggak dia nanti dibayar orang sembarangan mengeluh lagi kan. Karya dia harus bisa memvaluasi karya dia, ya kan? Kenapa sih kalau dibayar cuma segini? Ya kita harus tahu diri. Kita harus manage karya kita supaya kita bisa memvaluasi karya kita pada saat kita tawarkan kepada orang lain mau memberi karya kita dengan value yang sesuai dengan harapan kita. Nah, itu. Tuh, karena masyarakat kita banyak sekali yang berselisih karena beredarnya berita hoax gitu. Dan juga apa kira-kira pesan untuk masyarakat kita terkait menangkal berita hoax ini dari Mbak Nirmala sendiri? Media sosial dalam kehidupan dunia maya atau kita di dunia nyata bersosialisasi gitu, Mbak, sangat berhubungan langsung bagi saya ya. Contoh-contohnya dulu kita selalu berkiblat atau acuannya ke media mainstream, baru ke media sosial, Facebook, IG, atau Twitter. Sekarang terbalik, Mbak. Justru media mainstream sekarang acuannya ke media sosial tadi. Seperti mereka ngambil konten-konten yang viral dari yang viral-viral di Facebook tadi, IG tadi, Twitter apalagi. Jadi semuanya serba terbalik sekarang. Mainstream ngambil ke media sosial, sedangkan dulu media sosial kiblatnya ke mainstream. Itu yang kejadian pada saat ini. Jadi besar dampaknya dari sosial media ke media mainstream. Iya, dari dunia nyata ke dari dunia maya ke dunia nyata itu besar banget pengaruhnya ya. Untuk berita-berita hoax kenapa cepat viral ya? Karena yang kontroversi itu selalu booming gitu ya. Dan itu sebenarnya nggak benar gitu loh. Tapi kenapa bisa booming? Makanya dari itu kita selalu, kalau kita dapat gitu konten-konten yang cepat viral, langsung di kita off sampai di sini, off di kita dapat, jangan kita share lagi, tapi off pada diri kita sendiri. Jadi sampai di sini aja gitu. Iya, bermula dari diri kita sendiri, sadar media gitu loh. Oh, berita ini tidak penting. Oh, berita ini viral tapi bahaya. Gitu. Oh, berita ini provokasi. Bagaimana caranya? Kiatnya gimana? Ya itu tadi, off dari diri kita sendiri. Cut
di diri kita sendiri jangan kita share lagi. Salah satunya itu, Mbak. Nah, itu caranya ya untuk Iya, menghentikan berita hoax. iya. Kalau kita masih penasaran, kita bisa mencari fakta-fakta terkait, mencari link-link berita yang dari tadi saya bilang tadi, media-media mainstream, acuannya kan banyak sekarang. Kalau memang betul boleh kita share, tapi kalau memang benar-benar hoax untuk apa gitu? Cut pada sampai di sini saja, sampai di diri kita saja. Itu Dan aja. kalau nggak salah sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi juga yang untuk memfilter apakah berita ini hoax atau Iya, tidak. Mbak, banyak aplikasi-aplikasi. Tapi kan sih tadi yang saya ingatkan, literasi kita terhadap masih minim banget. Mungkin kalau di kalangan sosial itu ya gampang mencari itu berita hoax atau bukan ya, kita tinggal searching atau gimana ya. Tapi kan bagi mereka yang awam, ini nih gila nih beritanya nih, di share ke ibu-ibu, di share ke grup-grup majelis taklim, itu yang bahaya banget, cepet banget itu viralnya ya. Maklum ya Mbak ya, ibu-ibu itu ibu itu demen gosip ya. Pasukan militan. Iya, pasukan militan. Justru yang ibu-ibu ini yang cepet banget percayanya gitu loh. Percayanya ya. Makanya ya sekali lagi itu tergantung dari diri kita sendiri untuk Baik. Terima kasih Mbak Nirmala. Selanjutnya saya ingin ke Kiai Taufik Damas, Kiai. Kita kembali ke mudik nih, Kiai. Zaman Rasul dulu ada nggak sih, Kiai, mudik Lebaran seperti ini sebenarnya? Ya, fenomena mudik itu fenomena manusia. Siapapun tuh punya rasa kangen pada kampung halaman. Nabi sendiri itu sangat kangen pada Mekah. Bahkan gara-gara kangennya Nabi itu kiblat dari Baitul Maqdis diubah menjadi ke Mekah. Dulu kan kangennya itu kiblat dulu di Madinah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kangen Nabi, kemudian di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardha. Kami melihat wajahmu itu selalu memandang ke langit, kemudian memandang ke Mekah, seolah-olah ingin sekali bisa tinggal di Mekah lagi, rindu. Nah, kemudian falanwalliyannaka qiblatan tardha. Aku, kata Allah, kami akan mengganti atau mengubah kiblat itu sesuai yang kamu inginkan. Gitu. Dari Baitul Maqdis ke Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua juga ya, pada akhirnya kan Nabi juga pulang ke Mekah pada peristiwa Fathu Makkah dan lain sebagainya. Jadi rindu pada kampung halaman itu naluri setiap orang. Dan saya mungkin belum ada catatan apakah di zaman Nabi itu ada peristiwa mudik, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sangat mungkin ada. Karena setiap orang yang tinggal di Madinah itu nggak semuanya adalah penduduk Madinah. Ada orang kampung juga, orang desa. Dalam hadis ada itu salah satu sahabat yang namanya Zahir bin Haram. Zahir bin Haram ini justru oleh Nabi itu dapat gelar, dia bilang huwa badiyatuna wa nahnu hadiratuhu. Ini si Zahirnya orang kampung buat kita dan kita adalah orang kota buat si Zahir. Kenapa? Karena interaksinya sangat baik. Zahir itu sering pulang kampung. Kalau dia pulang kampung, dari kampung dia bawa oleh-oleh, nanti kasih ke Nabi. Kalau si Zahir mau pulang kampung lagi, Nabi kasih oleh-olehnya ke Zahir. Jadi interaksi yang sangat baik antara Nabi dan Zahir, sehingga Nabi bersabda huwa badiyatuna wa nahnu hadiratuhu. Dia adalah orang kampung bagi kita dan kita adalah orang kota bagi dia. Jadi dia bolak-balik karena memang si Zahir ini pedagang di kota Madinah. Artinya apa? Ya pedagang di kota Madinah tentu bukan Zahir. Dan pasti kalau mereka sudah punya uang, balik ke kampung untuk membahagiakan orang-orang. Jadi itu fenomena manusiawi yang selalu rindu pada kampung halaman. Naluriah ya, Kiai ya. Baik ya, mungkin selanjutnya kita akan menggapai hari kemenangan. Kira-kira 1 hari lagi, Kiai. Mungkin pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam mencapai hari kemenangan Idul Fitri 1442 Hijriah dari Kiai Taufik Damas. Ya, menggapai kemenangan itu kan sebetulnya istilah yang abstrak. Kita nggak tahu. Saya ingin mengingatkan orang itu untuk mengkonkretkan apa yang sudah kita lakukan berkenaan dengan ibadah, terutama ibadah puasa. Kalau kita kembali ke Al-Quran itu kan tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini sering saya sampaikan karena orang sering limbung. Takwa itu apa sih? Takwa itu gampang kok. Tanda sosialnya. Kalau tanda-tanda apa spiritualnya itu ada 2 ya. Pertama, orang bertakwa adalah orang yang beriman pada Allah. Pada yang gaib. Yang gaib itu bukan cuma Allah, tapi ada mahsyar, ada hisab, yang terakhir adalah surga dan neraka. Yang kedua rajin ibadah. Nah, ini 2 tanda yang sifatnya itu hubungan kita dengan Allah. Tapi ada tanda 4, tanda ketakwaan itu yang berhubungan dengan perilaku sosial kita. Apa tandanya? Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra.
orang yang memiliki kedermawanan hati. Dia mudah membantu orang lain, baik dalam ekonominya itu bagus ataupun ekonominya pas-pasan, tetap dia selalu membantu orang. Itu tanda pertama secara sosial orang itu. Yang kedua itu wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu mengontrol emosi, nggak gampang tersinggung, nggak gampang marah. Ini kan penting, apalagi di bulan Ramadan itu memang kita diminta untuk apa namanya selalu mengontrol emosi. Dan orang lapar biasanya gampang marah. Kalau orang lapar itu mampu mengontrol emosinya, ketika dia tidak lapar dia akan lebih mampu. Nah itu madrasah Ramadan namanya. Nabi sendiri kan pernah bersabda, asyamu junnatun, puasa itu adalah tameng atau perisai buat diri kita. Fala yarfus wala yajhal, maka orang yang puasa itu jangan berkata-kata kotor, ya termasuk ngeser-ngeser yang keji, ngeser-ngeser hoak gitu, juga fitnah dan lain sebagainya. Wala yajhal, dan jangan bertindak bodoh orang yang puasa itu. Fa ini meru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Andai ada orang yang mencaci maki dia, menantang dia, maka hendaknya orang yang puasa itu maaf, dia tidak merespon karena saya sedang puasa. Gitu. Jadi ini perisai. Naiknya nggak kedengeran. Kurang dekat. Jadi itu perisai gitu loh, orang yang puasa. Nah jangan sampai kayak fenomena puasa-puasa yang lalu, orang puasa tidak ada yang menantang, tidak ada yang mencaci maki, tapi dia marah-marah sendiri hanya karena lihat warteg buka gitu loh. Nah ini kan aneh yang begini-begini nih gitu loh. Warung buka dia marah, ngelihat orang makan dia marah, itu aneh. Karena apa? Puasanya tidak didasari oleh keimanan dan keikhlasan. Orang yang puasanya iman dan ikhlas itu pasti mempengaruhi dirinya secara spiritual. Spiritualitas inilah yang membentuk moral. Moral itu yang kemudian mempengaruhi perilaku sosial. Yang perilaku sosial orang bertakwa memiliki kedermawanan hati, mampu mengontrol emosi, wal afina aninas, mudah memaafkan orang lain. Ini konteks sekali. Setelah kita puasa, hubungan kita dengan Allah, nanti lebaran kita saling maaf-maafan supaya hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Dan tanda ketakwaan yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang bertakwa itu gemar berbuat baik. Jadi kalau kamu ingin tahu apakah saya sudah termasuk orang yang bertakwa, 4 tanda itu dipegang, lihat ke diri sendiri, jangan melihat ke orang lain, gitu loh. Nah, yang menarik saya ingin mengutip satu ayat dari surah Al-Baqarah itu kalau tidak salah 155. Ini buat Mas Ikang ini, supaya orang itu bisa bersabar. Kata Al-Quran itu walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Memang kata Allah, kami pasti menguji kalian itu dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan kekurangan harta benda tanaman, bahkan dengan kehilangan nyawa. Kami akan uji kalian semua itu dalam hidup ini. Yang menarik, secara linguistik kalimat itu bisyai'in, Allah mengatakan segala ujian itu kecil gitu loh. Bayangkan itu. Ujian yang berat ini seperti tsunami, gempa bumi, termasuk corona. Allah bilang itu kecil. Kita jadi mikir kok kecil ya, padahal dahsyat ini. Ya kecil dong. Kalau dibanding kita sejak lahir punya mata, bisa melihat, bisa menghirup oksigen. Kita bisa punya uang, bisa sekolah, bisa punya rumah, bisa punya anak, bisa punya istri, bisa punya suami. Itu nikmat yang luar biasa besarnya, ya nggak bisa kita hitung. Maka segala ujian dalam apapun bentuknya itu kata Allah hanya kecil gitu loh. Nah orang yang memiliki kesadaran inilah yang kemudian dia akan mampu memiliki sikap bersabar dalam menghadapi ini. Oh ternyata ujian ini cuma kecil. Iyalah, coba kamu dijamin Wulan nih, Wulan saya jamin deh nggak bakalan kena virus corona. Tapi mata Wulan saya congkel, mau gak? Mau gak? Ya nggak mau, karena kita sudah punya nikmat yang luar biasa, sehingga segala ujian dalam berbagai bentuknya kata Al-Quran itu bagian kecil dari kehidupan ini. Jika dibanding nikmat yang sudah kita punya itu, yang sudah kita dapatkan. Jadi harus tetap kita syukuri. Harus sabar, syukur, ikhtiar, jangan sampai kita itu jadi orang yang sombong gara-gara corona. Karena orang yang imannya tidak baik dan tidak benar justru gara-gara corona itu jadi sombong. Bukan malah rendah hati tapi jadi sombong. Dan banyaklah kasus orang-orang seperti itu yang menurut saya agak menyedihkan. Nah, ya naudzubillah min dzalik ya. Kiai. Siap. Baik. Nah, pemirsa TVNU kita sudah mendengarkan banyak sekali khazanah baru di malam hari ini talk show bersama narasumber kita. Namun jangan langsung ditutup YouTube-nya ya dan juga TVNU-nya karena kita akan mendengarkan terlebih dahulu closing statement dari masing-masing para narasumber. Baik, saya persilakan yang pertama boleh Dr. Nadia mungkin menyampaikan pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia terkait Lebaran tanpa mudik kali ini. Mas Ikang nyanyi aja ntar.
Paksi papa preman-preman. Pemerintah untuk menekan laju penularan COVID-19 ini harus didukung oleh seluruh masyarakat. Jadi mungkin secara singkat kami mengingatkan kembali pada masyarakat di tengah berbagai pelonggaran yang sudah bisa kita nikmati. Tadi Pak Kiai sampaikan bahwa ada nikmat yang berbeda pada bulan Ramadan tahun ini. Kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan di masjid, kita bisa melaksanakan sholat Id berjamaah yang tentunya harus kita jalankan dengan protokol kesehatan. Dan ini perlu diingatkan kembali, perlu untuk kita melakukan berbagai hal dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan kita tutup tentunya ibadah bulan Ramadan kita ini dengan bersabar dan menahan diri untuk kita bisa bersama-sama keluar dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin boleh berikan tips untuk para kita nih, terutama juga teman-teman TVNU juga banyak nggak mudik juga nih meskipun dari berbagai macam daerah. Tips supaya tetap bahagia, supaya senang bagi masyarakat juga pemirsa TVNU yang tidak berkesempatan untuk mudik di tahun ini. Om Ikang? Mas Ikang, jadi diminta. Oh, suaranya. Nah, Om Ika mungkin boleh berikan closing statementnya atau juga boleh tips buat kita nih, buat yang nggak bisa mudik supaya tetap bahagia, supaya tetap seneng di tanah rantau gitu. Mungkin, monggo, Om Ika. Cenderung belajar dari pengalaman hidup saya, bahagia tidaknya kita jangan terpengaruh oleh situasi dengan kondisi atau terpengaruh oleh orang lain. Bahagia tidaknya itu tergantung kita gitu. Jadi tergantung kita mensyukuri hidup ini. Jadi dalam perjalanan hidup kita udah banyak diberkahi ya, dapat begitu banyak kemewahan dari Allah. Sekarang kita diuji seperti ini, saya rasa ini saatnya kita membuktikan kita bisa keluar menjadi seorang pemenang. Itu challenge saya. Saya selalu menyapa teman-teman saya, selamat berjuang sehat. Karena saya yakin kita akan menjadi pemenang setelah pandemi ini gitu loh. Sama juga kayak kita menjalani puasa ini kan. Puasa ini juga ujian gitu kan, yang biasa kita makan enak di siang hari begini, hidupnya begini. Sekarang kita harus benar-benar membatasi, dan juga kita juga dengan kondisi puasa ini kita harus menyikapi dan juga merasakan kehidupan saudara-saudara kita yang kurang beruntung kayak begitu. Nah, ini benar-benar diresapi dalam situasi seperti ini gitu loh. Saya tuh Pak Kiai bukan hanya bikin lagu preman aja Pak Kiai, saya juga ada terakhir saya bikin judulnya Met Puasa, ada di YouTube saya tuh, banyak yang subscribe juga. Jadi judulnya Met Puasa. Jadi intinya adalah ya itu, jadi pemenang. Ya, jadi pemenang di dalam proses kita melakukan ibadah puasa ini gitu loh. Kalau kita nggak lakukan secara benar dan optimal, kita nggak akan berasa nih begitu Lebaran ya biasa aja. Paling ya banyak makanan begitu, dan itu rutin lagi hidup kita. Tapi kalau kita banyak berkorban dan merasakan itu cobaan-cobaan yang ada itu benar-benar kita sikapi dengan baik, itu menjadi pemenang. Kayaknya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi pada saat untuk kedepannya itu gitu. Lagunya ya siap Lain tapi karena dari diri kita sendiri. Begitu tadi pesan disampaikan oleh Om Ikang. Selanjutnya Mbak Nirmala mungkin boleh closing statementnya juga pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini lagi nonton di TVNU khususnya. Ya sama sih ya, kita harus bersabar, benar-benar bersabar, karena memang ini cobaan untuk semua orang, setiap orang gitu. Apa sih program-program dari pemerintah yang tidak membolehkan kita mudik, itu harus seenggaknya kita dukung dan terus mensosialisasikannya, karena memang ini untuk agar
virus COVID tidak menjalar kemana-mana ya Mbak. Harapan saya semoga ya virus ini segera berlalu atau makin landai, makin hari makin landai. Itu aja. Untuk teman-teman penggiat media sosial, saya berharap men-share dengan data-data dan data-data yang valid beserta link-link dari media-media yang mainstream yang mudah kita percaya. Dan satu lagi yang bermanfaat tentunya. Ya, betul Buat sekali. apa ya? Iya, betul. Harus menjadi pengguna sosial media yang Ya, cerdas. Itu intinya. Karena kita tidak mau kan yang viral itu justru yang hoax, yang tidak ada datanya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab justru senang dengan itu. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Mbak Nirmala. Selanjutnya mungkin terakhir adalah Kiai Taufik Damas. Ini kita tunggu sekali pencerahannya dan juga mungkin closing statement untuk seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya pemirsa TVNU. Monggo, Kiai. Saya tuh hanya ingin mengingatkan begini. Ini mungkin agak dalam dan mohon maaf. Manusia itu sering merasa rapuh kalau berhadapan dengan ujian, bencana dan lain sebagainya, rapuh. Sebetulnya kita ini adalah harus menyadari dengan cara berpikir yang baik dan benar. Tanpa ujian, tanpa corona, kita ini memang manusia yang rapuh. Contoh sederhana, saya sering mengajarkan orang. Dulu konon Nabi Isa itu oleh sebagian orang Yahudi itu pernah dianggap Tuhan. Apa alasannya? Apa karena Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang sakit? Atau karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, atau karena Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah? Bukan. Tapi dia dituhankan oleh sebagian orang karena dia tidak pernah kelihatan makan. Bayangkan. Karena dia tidak kelihatan yang tidak makan tuh berarti Tuhan, gitu. Nah, kita ini setiap hari makan. Kita makan karena kita rapuh. Kalau kita tidak makan, kita mati. Betapa rapuhnya kita sebagai manusia yang tidak makan, tidak butuh oksigen, tidak butuh hubungan badan, itu Tuhan. Saya bukan Tuhan, saya manusia. Rapuh sekali saya. Maka dalam konteks ini saya ingin mengajak orang memperkuat hubungan spiritual kita, mendekatkan diri dengan Tuhan, banyak berdoa, dan jangan pernah berpikir bahwa doa itu akan sekejap mengubah apa yang kita inginkan. Minimal orang berdoa itu memiliki kesadaran spiritual dan memiliki sandaran spiritual dalam menjalani hidupnya, sehingga ketika berhadapan dengan apapun dia tidak pernah putus asa dan tidak pernah sombong atau membanggakan diri. Yang di dalam Al-Quran itu ditegaskan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahuna bima asobakum, supaya orang itu tidak putus asa kalau tidak mendapatkan sesuatu dan tidak merasa sombong dan bangga kalau mendapatkan sesuatu. Itulah pentingnya kita itu selalu mengikat dan menautkan jiwa kita kepada zat yang maha hebat, yang maha kuat, sehingga pribadi kita itu menjadi lengkap gitu loh, sebagai makhluk material, tapi di sisi lain juga kita makhluk spiritual, Menjadi insan kamil. insan kamil. Jadi begitu Mbak Wulan. Baik, terima kasih Kiai Taufik. Luar biasa sekali, komprehensif dan komplit talk show kita pada malam hari ini. Saya sampai bingung mau ngambil kesimpulan apa. Tapi pada dasarnya dalam sebuah diskusi, sebuah talk show itu tidak ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Ya. Semua tergantung kepada pemirsa. Betul. Intinya TVNU akan selalu memberikan dan menyajikan hal-hal yang selalu positif dan optimisme ke depannya untuk seluruh penonton setia dan juga pemirsa setia TVNU. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nadia, kepada Om Ikang, Mbak Nirmala dan juga Kiai Taufik Damas sudah berkenan menjadi narasumber pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa TVNU yang masih setia menyaksikan acara talkshow pada malam hari ini. Saya Wulan Sari, TVNU, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.